Perjalanan dari Roa, kita dari Kecamatan Masama Tangeban, kita akan menuju ke Toili dengan menggunakan Toyota Calya G1,2. Selamat menikmati perjalanan ini. Jalanan lumayan sempit kalau kita meimpas bahasa Indonesianya ya. Berpapasan. Kalau kita berpapasan dengan truk ya Harus minggir, Kak. harus turun roda kiri dua-duanya. Baik sahabat, kita masih ada di kecepatan 50 km per jam. Ya maklum jalan di pedesaan begini, jalan masih Hasil penelusuran dari web. banyak jalan kosong, jalan berlubang. Musim panen udah usai. Para petani sedang berusaha Bajiku. untuk menggarap lahannya. Di sini ada persawahan, perkebunan. Kalau kebun coklat yang banyak di sini. Hasilnya juga lumayan bagus. Persawahan juga lumayan karena tanahnya sangat subur. Hitam. Daerah transmigrasi. Kalau kita ke kiri, ini akan tembus di Kecamatan Balantak. Nah, karena kita ke arah Luwuk, kita akan ke kanan. Perjalanan ke Luwuk dari tempat ini akan menakan waktu kurang lebih 1 jam. Hanya 50 km, tapi kita menempuhnya hampir 1 jam karena jalanan memang kurang bagus. Ini hasil yang saya temukan dari web. Ya, ini jalanan lumayan bagus. Ini paus. Beh, kita sudah ada di daerah Kembang Merta. Orang di sini menyebut Bali 1. Karena banyak transmigran asal Bali yang ada di sini. Jalannya masih bagus, tinggal beberapa kilometer lagi kita akan memasuki jalan yang lumayan banyak berlubang para sahabat. Kita masih bisa mempertahankan kecepatan di 60 km sampai 80 km per jam.
Akhirnya kita sudah sampai di jalanan yang banyak lubangnya, para sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian dari pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum, bahwa di desa-desa itu banyak sekali fasilitas umum seperti jalan raya ini yang menghubungkan satu desa dengan desa yang lain, kecamatan-kecamatan yang lain itu kurang bagus. Ini lihatlah, di sini banyak sekali lubang-lubang. Padahal ini menjadi akses satu-satunya bagi masyarakat di Kecamatan Masama menuju Luwuk, membawa hasil pertanian, hasil perkebunan. Nah, kalau akses jalan ini tetap tidak diperbaiki, wah, distribusi menjadi agak berkurang ya para sahabat. Mudah-mudahan pemerataan pembangunan kami-kami yang di Sulawesi juga mendapatkan bagian agar jalan diperbaiki. Beruntung memang di era Presiden kita Bapak Jokowi ini infrastruktur dibangun. Jadi keliru sekali kalau kemarin ada demo-demo kami tidak makan infrastruktur, itu keliru ya. Kalau infrastruktur jalan itu tidak diperbaiki, bagaimana kita bisa lancar? Nah, ini ada pertambangan para sahabat. Karena di sini tidak ada batu kali, jadi batu gunung yang diambil untuk bahan bangunan. Kita masih ada di jalan yang banyak lubangnya ini. Ya, jadi kecepatan mobil hanya ya 30 km per jam, 40 km per jam. Kondisi jalan yang begini juga yang membuat kaki-kaki dari mobil, suspensi itu akan lebih cepat dia aus, lebih cepat rusak. Wah, ini dapat kelapa. Waduh, kelapanya udah diambil orang, isinya tinggal kulitnya. Jalanan ya lumayan, tapi masih banyak lubang. Untuk beberapa kilometer ini memang butuh lapis baru agar layak. Jadi para petani kita baru saja panen. Ini ada 2 traktor yang dijungklingkan, ini apa dijungklingkan bahasa Indonesianya? 3.
3. Coba disaksikan lagi baik-baik bahwa jalannya ini memang lubang-lubang. Untuk saya yang berkendaraan dengan mobil kecil Toyota Calya gitu, memang terasa sekali kaki-kakinya menjadi lumayan keras. Ada celeng, pemirsa, jangan didengarin. Nah, di sini karena gilingan penuh habis panen raya, masyarakat menjemur padinya itu di pinggir-pinggir jalan dan memakan badan jalan. Lihatlah, ini juga budaya dari masyarakat sekitar kita bahwa menjemur padi di sekitar jalan. Ini padinya masih bagus-bagus. Para sahabat lihat, padi masih bagus-bagus. Hasilnya Ini karena berlimpah. lumayan becek sehingga doser, mesin penggiling mesin pemanen tidak mampu dia, sehingga digunakan cara manual. Kita belum bisa melewati truk yang mengangkut batu gunung ini karena jalanan rusak. Nah, kita sedang melewati. Nah, kita sudah menemukan pertigaan. Ini kalau kita ke kanan, ini ke kanan, kita akan tembus di Siuna, jalan ke Bualemo, ke Pagimana juga bisa lewat di sini. Cuma hampir sama jarak, bahkan lebih panjang sedikit. Jadi orang-orang Pagimana dia akan lurus saja, kecuali yang lewat ke Siuna, ke Bualemo. Bualemo yang U ya. Kalau Bualemo yang O yang menggunakan BOA Lemo itu ada di Gorontalo, di Provinsi Gorontalo. Nah, menurut cerita dari penduduk sekitar, mereka memang dulunya itu dari Bualemo Gorontalo yang dipekerjakan di sini. Kemudian kemerdekaan, awal-awal kemerdekaan, akhirnya mereka mendapatkan kehidupan di Kecamatan Bualemo. Nah, ya, untuk mengingatkan daerah awalnya, mereka hanya mengganti huruf O dengan huruf U. Jadi kalau di Gorontalo Bualemo, kalau di Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai itu Kecamatan Bualemo. Jalanan sudah mulai agak bagus, agak lebar, tapi di depan masih ada beberapa jalanan yang masih berlubang yang rusak. Pause. Kita sudah melewati Kayu Tanyo. Jadi para teman-teman yang punya usaha kelapa, ini dikupas kelapanya, ini dibawa ke perusahaan yang ada di daerah Kayu Tanyo ini. Ini jalanan sempit,
mepet sekali dengan perumahan warga. Di sini harus banyak hati-hatinya. Jalanan sekarang sudah bagus, tapi kita akan masih melewati jalanan yang agak berbatu, berlubang. Ya, jangan heran para sahabat kalau melihat kambing-kambing, ternak, sapi di jalanan, Berkeliaran. karena memang di sini pagar tanaman yang dipagar, tapi ternak dilepas. Kita yang harus berhati-hati di sini. Kalau kejadian para sepeda motor, mobil menabrak ternak itu sudah banyak sekali kejadian yang seperti itu. Bahkan beberapa bulan lalu Sekcam dari Kecamatan Moilong dikabarkan beliau meninggal dunia karena menabrak sapi perjalanan pulang dari Luwuk menuju Toili. Ini jalanan bagus, hanya agak sempit. Kita bisa memacu kecepatan mobil di 80 km/jam. Bagian kiri dan kanan jalan masih kosong. Ya, mestinya para penduduk agak kreatif lah ditanami. Walaupun hanya ditanam sekedar kelapa saja, itu bisa menghasilkan. Apalagi harga kelapa, harga kopra sekarang bagus. Atau sebaiknya para penduduk yang di Jawa daripada minta maaf itu mengemis di jalanan, ada baiknya bertransmigrasi ke sini atau merantau ke daerah Sulawesi Tengah. Sini banyak sekali lahan kosong yang bisa ditanami. Kita sedang melewati jalanan yang lumayan rusak ini. Ada beberapa ratus meter jalanan berlubang. Ini kita tidak bisa memacu kendaraan dengan maksimal. Lumayan. Karena luasnya Sulawesi Tengah, sehingga anggaran pembuatan jalan tidak cukup sampai ke sini. Ya, mudah-mudahan lah segera dimekarkan menjadi Sulawesi Timur. Kita ada di kecepatan 20 sampai 30 km/jam. Ya, maklum saja karena jalanan seperti ini berlubang, dan ini cukup membuat kaki-kaki kendaraan, suspensi ban lumayan cepat cedera. Kita melewati Toyota Kijang.
sudah memasuki jalan baru dan ini jalan lama. Rekan ini jalan lama yang menembus menuju Luwuk. Kalau lewat sana kita akan terlambat 1 jaman. Kalau kita lewat sini hanya 20 menit. Karena di sini kita lurus bisa memacu kendaraan bahkan di atas 80 km per jam ya. Ya, tetap menekankan prinsip hati-hati. Karena bisa saja tiba-tiba ada kambing yang lewat. Ini teman-teman yang ingin wisata kuliner, di sini disiapkan ikan bakar, aneka ikan di sini. Kalau saya karena vegetarian, ya hanya sekedar lewat. Cari jagung bakar. Udah? Sudah. Akhirnya kita sampai di pertigaan bunga. Kita sudah memasuki wilayah Luwuk. Kalau kita ke kanan, kita akan menuju Poso, Ampana, Palu, bagaimana? Jadi kita menuju kota Luwuk dari pertigaan bunga ini. Kalau jalanan sepi seperti ini, kita tempuh kurang dari 20 menit. Kita sudah di Terminal Boyou di Luwuk Timur.
Sidoarjo jam-jam mengantuk. Banyak yang tidak pakai helm para sahabatnya. Ya itulah perilaku kita sekarang. Kita belum layak untuk naik kendaraan, tapi karena sudah merasa bisa dan punya, akhirnya kita menaiki atau mengendarai kendaraan itu, padahal perilaku itu membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Rekan-rekan kita dalam hal meminta sumbangan untuk kegiatan Palestina. Ya, semoga sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang terlibat perang di Timur Tengah segera mengakhiri peperangan itu, karena dalam bertahun-tahun ini sudah banyak sekali korban jiwa yang jatuh. Lagi tidak pakai helm, kalau berbelok itu nyaris tidak melihat-lihat apa kendaraan apa yang ada di belakang, bagaimana keselamatan dirinya sendiri. Ini di sebelah kiri adalah pabrik pengolahan kelapa. Ini kalau kita lewat di sini akan memberikan aroma dari minyak kelapa yang diolah. Kelapa yang diolah menjadi minyak kelapa. Ini mengingatkan saya kalau lewat di sekitaran atau di jalanan Amurang di Sulawesi Utara. Akhirnya kita orang sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai. Ini rumah sakit terbesar yang ada di Kabupaten Banggai. Untuk pasien-pasien bahkan dari Morowali Utara, dari kabupaten lain rujuk penanganan ini dibawa ke sini. Nah, kita
kita sudah memasuki daerah yang sangat padat di sini. Jalanan sempit, kemudian lalu lintas juga sangat padat. Jadi harus ekstra hati-hati. Nah, untungnya ini hari Jumat dan ada di sekarang jam 2.40. Memang agak sepi dia. Ini situasi terkini Kota Luwuk. Lumayan ramai. Tolong pegang ya. Cari minum. Kemudian Dia ada tiga. Ini sangat ramai. Ini pelabuhan. Jadi kalau mau ke Salakan, ke Banggai, ya lewat sini ya, pelabuhan antar penghubung, bahkan ke Maluku Utara, ke Taliabu. Jadi kalau rekan-rekan mau ke Gorontalo, di sini tidak ada jalurnya di bagaimana.